Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Wulan ya. Miss Wulan berharap kalian semuanya masih tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan masuk dalam tema 5, subtema 1, pembelajaran 4. Ikuti pembelajaran dengan baik ya. Anak-anak, saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam tematik tema 5 subtema 1 pembelajaran 4 muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Anak-anak, kita akan belajar tentang menjelaskan isi puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra Indonesia yang kata-katanya indah dan padat. Adapun ciri-ciri puisi antara lain yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang indah. Yang kedua ditulis dalam bait-bait. Dan yang ketiga satu bait terdiri dari 4 baris. Anak-anak, ada 3 hal yang kita perhatikan pada saat membaca puisi ya. Yang pertama artikulasi. Apa yang dimaksud dengan artikulasi? Artikulasi adalah kejelasan pengucapan ya. Yang kedua adalah intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah ketepatan nada pada saat kalian membaca puisi ya. Yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresinya bagaimana? Ekspresi itu adalah raut wajah atau mimik ya. Pada saat membaca puisi senang, ekspresi kita menunjukkan raut wajah kita ini, mimik kita ini menunjukkan rasa senang. Apabila sedih, ekspresi kita, raut wajah kita itu menunjukkan wajah yang sedih. Demikian anak-anak ya. Anak-anak, Miss Wulan akan berikan contoh puisi ya. Di situ tertera judulnya adalah Mas Koki. Nah, karya Sufrida. Nah, Mas Koki ini puisi tersebut bertemakan alam ya anak-anak. Nah, dengarkan Miss Wulan akan membaca puisi ya. Di sebuah kolam di rumah kami tampak ikan yang berwarna-warni. Warnanya cantik sekali, berenang ke sana kemari. Ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Nah anak-anak, di sebuah kolam di rumah kami tampak ikan yang berwarna-warni itu merupakan isi puisi yang menceritakan tentang ikan peliharaan. Sedangkan ikan itu, ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami itu merupakan isi puisi juga berisi ungkapan perasaan bangga seseorang ya. Demikian anak-anak ya. Nah anak-anak, ada tugas ya. Kalian boleh berlatih baca puisi berikut itu ya. Judulnya adalah Pelangi. Kalian bisa baca nanti ya di rumah ya. Miss Wulan akan kasih contoh, nanti kalian terapkan di rumah ya. Mari anak-anak kita membaca bersama-sama ya. Pelangi. Warna-warni melengkung di angkasa. Tampak indah buat mata terpana. Ada 7 warnanya. Ada merah, kuning, jingga, hijau, biru, nila, ungu pun ada. Kemunculannya tak terduga, tapi biasanya ia hadir setelah hujan reda. Nah, setelah puisi itu anak-anak, Miss Wulan akan memberikan tugas ya kepada kalian. Nah anak-anak, setelah Miss Wulan membacakan puisi untuk kalian ya, tadi ya, kalian mengikuti di rumah dengan kreativitas kalian ya, dengan membaca puisi di rumah, dan kalian mengerjakan halaman 7 ya, menjawab pertanyaan berdasarkan puisi Pelangi ya. Selamat mengerjakan. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kita akan masuk dalam muatan matematika KD 3.6 dan 4.6. Kali ini kita akan belajar tentang jangka sorong ya. Apa itu jangka sorong?
Jangka sorong adalah sebuah atau salah satu alat ukur panjang. Jangka sorong dapat mengukur panjang benda yang berbentuk lingkaran. Sekali lagi Misulan ulangi, jangka sorong dapat mengukur panjang benda yang berbentuk lingkaran ya. Yang dapat diukur dengan jangka sorong itu misalnya apa anak-anak? Cincin, ya, baut, kelereng, dan lain sebagainya. Dan secara umum jangka sorong itu terdiri dari dua bagian anak-anak, yaitu yang pertama bagian tetap dan yang kedua bagian geser. Lalu benda apa saja yang dapat diukur dengan jangka sorong ya? Ayo kita berlatih ya anak-anak. Nah anak-anak, sekarang Misulan memberikan tugas ya untuk kalian berlatih. Buka buku kalian halaman 8. Di situ perintahnya adalah lingkarilah benda-benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Di situ ada buku, ada penggaris, ada gunting ya, ada mur, ada kelereng ya, ada telur ya. Apa? Yang mana? Kalian lingkari langsung di buku modul. Terima kasih. Demikian anak-anak, materi pembelajaran yang bisa Misulan sampaikan pada saat ini. Apabila kalian menemui kesulitan, kalian boleh bertanya ya langsung kepada Misulan.